Perkenalkan, saya Cindy Ananda Putri, peserta Lansar CPNS 2025, gelombang 3, kelas A9, kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan refleksi pembelajaran terkait manajemen konflik dan analisis isu kontemporer yang sudah saya peroleh dalam agenda 1 perilaku sikap bela negara di pembelajaran Lansar CPNS 2025 ini. Dalam pembelajaran Lansar di agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara ini, salah satu subtopik atau materinya yaitu mengenai analisis isu kontemporer. Untuk keseluruhan dari modul-modul yang sudah dipelajari, tentunya tidak terlepas dari berbagai konflik yang mungkin bisa terjadi atau mungkin akan dihadapi oleh para CPNS. Sehingga manajemen konflik sangat penting untuk dipahami dan dikelola agar dapat mengatasi kemungkinan-kemungkinan konflik yang mungkin dapat terjadi di suatu hari nanti. Konflik merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi di mana saja, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam organisasi. Seperti perbedaan pandangan dan kebutuhan, konflik-konflik lain yang mungkin bisa menyebabkan berbagai permasalahan apabila tidak diatasi dengan baik. Konflik tidak selalu bermakna negatif. Dengan manajemen konflik yang tepat, permasalahan-permasalahan yang hadir di tengah kehidupan bermasyarakat dan organisasi dapat teratasi dengan baik. Apabila konflik tidak diatasi dengan baik, akan timbul permasalahan-permasalahan yang lebih serius dari konflik tersebut, seperti contohnya hilangnya kepercayaan antar individu di suatu organisasi, menurunnya semangat dalam bekerja, hingga mempengaruhi stabilitas organisasi. Oleh karena itu, manajemen konflik bukan hanya pilihan, tetapi juga kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing individu untuk bisa menjaga keberlangsungan organisasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola konflik atau mengatasi konflik diantaranya yaitu mencari tahu sumber masalah atau sumber akar konflik tersebut dengan objektif. Lalu bisa diidentifikasi, dicarikan solusi bersama, diambil titik temu apabila terjadi perpecahan atau terjadi perbedaan pendapat dengan rekan kerja di lingkungan organisasi seperti itu. Setelah ditemukan solusi yang realistis dan dapat diterima, langkah selanjutnya yaitu bisa sama-sama membangun komitmen agar solusi tersebut bisa dijalankan dengan konsisten dan dengan baik agar konflik tersebut bisa teratasi dengan baik dan tidak akan muncul permasalahan lagi di kemudian hari. Di pembelajaran agenda 1 terdapat juga submateri atau topik mengenai analisis isu kontemporer. Dalam menghadapi isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat seperti intoleransi, disinformasi media sosial, permasalahan-permasalahan sosial ekonomi, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya yang terjadi, ASN perlu memiliki kerangka berpikir secara sistematis. Kerangka berpikir tersebut bisa berangkat dari menganalisa isu-isu kontemporer yang terjadi dengan berbagai metode. Metode dalam menganalisis isu kontemporer yang sudah dipelajari dalam pembelajaran Lansar ini diantaranya yaitu ada APKL, Fishbone, USG, dan McNamara. Jadi begitulah rangkaian metode untuk analisa isu kontemporer. Keterampilan mengelola konflik dan menganalisis isu kontemporer akan sangat bermanfaat bagi CPNS. Melalui keterampilan ini, kami dapat lebih siap menghadapi berbagai dinamika yang terjadi di lingkungan kerja maupun di kehidupan bermasyarakat. Lalu, kami dapat berpikir secara lebih kritis dan bersikap profesional dalam mengutamakan kepentingan bangsa. Selain itu, kami juga dapat ikut serta berkontribusi dalam membangun bangsa melalui solusi yang konstruktif. Dengan demikian, sikap perilaku bela negara tidak hanya diwujudkan melalui kedisiplinan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam kemampuan mengelola konflik dan bagaimana menganalisis isu-isu yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Demikian learning journal saya terkait pembelajaran manajemen konflik dan menganalisis isu-isu kontemporer. Semoga pembelajaran ini tidak hanya sekedar teori, tetapi juga dapat saya praktekkan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkarakter bela negara. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.